Halo, Assalamualaikum teman-teman Jejologi. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Jadi, kalau teman-teman ngikutin Instagram saya, Jejologi, kemarin saya posting sebuah Toyota Hilux Serangga. Yang mana, ya, saya memang mengambil unit tersebut. Dan kemarin itu akhirnya ngelihat langsung untuk di hari ini saya terima mobilnya. Jadi, saya ada di ISF, Iron Smith Fabrication. Karena di hari ini, begitu sebentar lagi towingnya sampai, kita akan segera melakukan rombakan di Hilux Serangga ini. Nah, cuma banyak juga yang nanya, karena pada nggak nyangka ya, seorang Jejologi ini ngambil sebuah Toyota Hilux Serangga. Padahal kan nggak ada varian yang 4x4-nya gitu. Kayak buat apa gitu, di off-roadin juga kalau pakai 4x2 kan nggak bisa maksimal gitu. Tapi di luar itu, sebenarnya saya ngelihat mobil ini seperti sebuah kanvas yang benar-benar bisa kita kreasikan gitu ya, jadi apapun juga. Kayak kalau kemarin saya lihat pas lagi di launchingnya, si Hilux Serangga nih banyak variannya yang boleh dibilang menarik dan nggak kepikiran sebelumnya. Wah, berarti emang kemungkinannya nggak terbatas banget ya, tinggal kreativitas kita aja yang berbicara nantinya. Itu dia, makanya sambil kita nunggu mobilnya sampai, nanti kita juga akan ngobrol juga dengan Mas Wahid dari ISF, kira-kira mau diapain. Tapi ya, kalau teman-teman juga punya ide, masukan, silahkan juga tulis di kolom komentar. Karena kita juga sambil berjalan, sambil matengin konsepnya seperti gimana. Oke, ini udah mau nyampe mobilnya. Kita sambut dulu ya. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya datang juga nih si Hilux Serangga. Wah. Nah, kemarin di postingan Instagram saya tuh juga banyak yang nanya, kenapa saya ambilnya yang warna abu metalik ini. Padahal warna ini sebenarnya bukan warna yang saya senengin ya teman-teman ya. Biasanya kalau ada warna lain, saya akan pilih warna lain ketimbang warna silver atau abu-abu metalik. Tapi kenapa akhirnya saya ambil warna ini? Karena di Hilux Serangga itu cuma ada dua pilihan warna. Warna putih seperti yang banyak udah kita lihat, sama satu lagi ya warna abu-abu metalik ini. Cuma kalau yang abu-abu metalik itu emang cuma di varian yang high atau di varian yang atas seperti ini. Nah, alasan lain sebenarnya dengan saya ngambil yang abu-abu metalik ini lebih terlihat seperti mobil yang digunakan oleh pengguna pribadi. Soalnya kalau putih itu identik sekali untuk berniaga, emang untuk dipakai kerja. Sementara kalau yang abu-abunya, karena dia juga warnanya metalik, jadi lebih terlihat mewah ya. Elegannya lebih dapet. Tinggal ya nantinya aja, mungkin kalau misalnya kayak pengen ada dikasih aksen stiker, warna lain, atau gimana, itu tinggal nanti aja, sembari berjalan nih modifikasinya. Nah teman-teman, jadi yang saya ambil itu yang tipe yang atas untuk yang diesel. Itu berarti yang menggunakan mesin 2GD dengan transmisi otomatis. Ada satu hal lagi yang saya suka, yaitu untuk si velgnya. Jadi velgnya kalau varian yang atas tuh dia kan pakai 16 inch. Kalau yang di bawah tuh pakai 14 inch. Pakai 16 inch ini sebenarnya nih velg nih masih bisa saya gunakan terus nantinya. Jadi minimal kayak ngeganti bannya aja yang lebih gede, mungkin yang profilnya lebih cocok. Tapi saya di satu sisi untuk velgnya masih bisa pertahanin velg ini. Karena menurut saya nih velg kaleng nih di sini nih kayak ganteng banget sih, cocok banget ya. Walaupun ini bukan berarti fix saya akan pakai ini nih. Karena hari ini di ISF sekarang saya sambil juga pengen ngobrol sama Mas Wahid, sambil juga minta masukan dari teman-teman nanti di kolom komentar, kira-kira mau diapain mobil ini cocoknya
sekalian bisa ikut berkontribusi untuk ngasih masukan. Tapi kurang lebih seperti itu sih. Bawaannya dengan velg 16 ini menurut saya lebih menarik. Nah, apalagi buat PCD-nya ini 5x114. Jadi kalau kita mau ganti velg lain, pilihannya itu banyak di luar sana. Bukan PCD yang ajaib ya, yang susah buat nyari velgnya. Enggak sih, 5x114. Enak banget ya selalu pakai PCD ini. Sementara buat bagian belakangnya, saya emang ngambilnya yang cap and chassis karena belakangnya ini kepengennya bisa dikaryakan nantinya. Dibentuknya jadi bagaimana, mau dikonsepinnya gimana, itu juga sama. Sambil hari ini mau coba diobrolin, sambil juga nunggu masukan dari teman-teman. Cuma yang pasti teman-teman, yang saya lihat nih, Hilux Rangga ini sebenarnya boleh dibilang kayak kita ngelihat Hilux ya, tapi versi yang mungkin bukan heavy duty-nya. Soalnya walaupun dia pakai platform yang sama, AMV juga, tapi sebenarnya sasis yang di Hilux Rangga ini lebih menyerupai yang ada di misalnya ya Innova atau di Hilux yang 4x2. Sementara kalau kita ngomong yang lebih heavy duty-nya atau leather frame-nya agak lebih tebel gitu ya, lebih besar, itu dipakai di Fortuner sama di Hilux yang 4x4. Jadi beda sedikit, tapi ya kembali lagi itu semua sih sebenarnya udah sesuai peruntukannya ya. Mau nanti mobil ini udah diganti atau dimodifikasi misalnya untuk off-road atau bawa barang berat, memang sasis atau platform yang ini cocoknya memang udah untuk yang mobil dengan konfigurasi 4x2. Nah, jadi gimana? Kira-kira dibikin apa yang cocok ya? Ini ngomong-ngomong yang saya agak gagal fokus, ini kayaknya habis di-detailing dulu nih sebelum diantar ke sini nih. Kinclong banget nih. Kayak mungkin dikiranya mau dikirimnya ke pameran, padahal mau di-delivery-nya ke user gitu. Ya udah, kita langsung aja yuk ngobrol sama Mas Wahid di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Bang Wahid. apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Mantap. Sehat juga, Bang? Alhamdulillah. Lama juga kita nggak ketemu ya. Iya. Terakhir jadi teman-teman kita ke ISF itu kayaknya 2 tahun lebih 2 tahun lebih 2 lah. tahun lebih pas kita ngegarap PX. 80. Iya, 80. Ya, bener. Menjelang event lah ya waktu itu. Oh iya, benar juga ya. Obrolan lah, event obrolan Iya, gitu. benar. Kali ini gue mau ngerepotin lo lagi nih, Bang. Wah, siap. Dengan senang hati nih. Jadi kan udah datang nih. Alhamdulillah. Ini dari awalnya teman-teman langsung numpang lapak sih sebenarnya buat parkir ya. Iya nih. Mantap banget, tiba-tiba datang unit baru langsung ke sini ya. Dan biasanya kan dikirim ke rumah dulu, Betul. baru dibawa ke workshop gitu kan. Siap. Ini langsung direpotin, diantarinnya ke sini sekalian. Jadi, dari awal. Mau diapain nih, Bang JJ nih? Sebenarnya sih sambil juga pengen apa ya, tukar pikiran juga sih nih. Oh, siap. Sengaja yang pasti Bang, gua ngambilnya yang belakangnya buntung nih, ada baknya, jadi bisa kita karyakan. Gitu Wah, kan. ini Hilux Rangga yang terbaru ya? Cuma ya mungkin karena baru pertama kan belum ada ininya ya Bang ya. Kayak banyak referensi kali ya. Referensi. Konsepnya juga belum ada, kita belum pernah bikin juga. Makanya juga sambil ngulik bareng-bareng. Betul, siap. Dan kan berarti kan karena ini kan belum ada apa ya istilahnya Belum ada hitungannya. Iya, betul. Buat kalau misalnya kita mau taruh nih, misalnya kita taruh bak nih gitu ya Bang ya. Prosesnya kurang lebih apa dulu tuh sebelum eksekusi? Prosesnya karena kita sekarang di ISF coba buat sebenarnya untuk mempersingkat sih Bang JJ. Untuk mempersingkat waktu, kalau dulu tuh kita nginput dimensinya by manual ya. Oke. Ya seperti 2 tahun lalu lah ya. Cuma kan karena dunia berkembang, kita mau ikut-ikutan berkembang ceritanya. Oh iya, mesti dong. Iya. Jadi mungkin nanti karena kita buta juga nih, sama-sama mau diskusi bareng tentang desainnya gimana. Oke. Mungkin langkah awal nanti kita scanning dulu. 3D scan gitu ya? Iya, 3D scan buat menghasilkan file reverse engineering namanya. Jadi Di reverse engineering. Betul. Nanti kita coba build desain basicnya itu setelah reverse engineering. Jadi kalau mau debat nanti kita debatnya di hasil reverse tuh. Ini begini, ini begini, ini begitu, kita debatin di situ nanti. Ya. Ceritanya begitu. Ya.
Berarti 3D scanning ini untuk kita ngumpulin datanya, kita dapat visualnya di on screen gitu ya. Betul, input dimensi secara digital lah. Jadi kita bisa langsung dapat dimensi 1:1. Oke. Berarti nanti kita sebelum eksekusi produknya nih, barangnya nih, kita akan bisa discuss dulu melalui gambar yang ada nanti. Betul, dari komputer gitu 3D, ya sudah file reverse lah gitu. Oke. Dari mulai bentuknya kayak gimana, mau ditambahin apa, segala macam, ya kita bisa debatnya di situ supaya lebih enak aja, kita belum ngacak-ngacak mobilnya nih. Tapi kita berantem sebelum aja dulu di komputer ya. Soalnya kalau kita masih kayak ngacak-ngacak kayak visual yang ada di komputer kan enak kan? Iya, salah dikit tinggal undo. Klik. Iya, benar. Tapi nih, salah dikit Ctrl Z selesai. Iya, benar. Kebetulan gue juga tahu Bang, shortcutnya. Iya, Ctrl Z ya, langsung balik lagi kalau kurang srek ya. Yoi. Tapi Bang, menurut lo nih, Hilux Rangga gimana nih secara desainnya? Sama lo ngeliat dari kacamata fabrikator gitu, gimana Bang? Ya ini bisa dibilang inovasi yang segar ya, inovasi yang cukup fresh ya dari Toyota menghadirkan Hilux Rangga. Mungkin ini basicnya kan emang buat niaga ya, cuman kayaknya kok menarik kita buat agak-agak lain gitu ya, selain cuma buat niaga. Kayak sayang aja nih kalau cuma mungkin buat angkut-angkut sayur atau telur dari peternakan kan sayang. Mungkin kita bisa bangun konsep Australian style mungkin, atau flat deck, canopy. Mungkin bisa juga pengembangan ke arah camper van mungkin, atau kan lagi lumayan rame tuh. Iya sih sekarang ya. Kayaknya juga bakal banyak yang jadiin ini buat camper van ya. Iya, karena lihat bentuk sasisnya kayaknya cukup mumpuni nih untuk kita tambahin bobot yang lumayan ya. Tinggal kita nanti cari settingan suspensi sih paling. Iya sih, itu pastinya bisa yang menyesuaikan nanti. Iya. Tapi kayaknya setuju nggak Bang, kalau menurut lo nih, justru yang bikin kece-nya salah satunya bentuk dari desain depannya ini. Iya, ya? benar. Kebanyakan kan kalau yang lain kan modelnya kan yang pesek, kalau bahasa orang kayak pesek. Makanya tadi gue bilang Toyota nih kayak fresh, inovasi baru ya, ngeluarin mobil yang mungkin basicnya buat niaga, mungkin konsep awalnya. Cuma kok kayaknya sayang ya, agak-agak lebih keren kalau kita bikin bisa makanya nanti kita debatin di desain, di gambar gitu. Cocok. Nggak sabaran banget sih itu. Iya. Ngomong-ngomong Bang, pengen muter dikit dong, ngeliat lo lagi bikin apa ya sih sekarang nih? Boleh kita Bang lihat JJ, siap. Nah, yang pertama nih Bang. Ya, ini salah satunya lagi bikin Hilux buat apa ya? Ini kebutuhan rescue sih sebenarnya. Buat rescue ya? Ya, kayak salah satu lembaga sosial gitu. Ini kebetulan udah mobil ke berapa ya? Ke-6 atau ke-7. Oh, oke. Oh, ini bukan yang pertama ya? Ya, cuma udah 6 apa 7 unit ya? Konsepnya beda-beda dikit. Oke. Cuma tujuan utamanya emang buat sosial, buat ke bencana. Ya beneran dipakai buat kemanusiaan lah. Jadi yang nempelnya nih bukan buat kosmetik aja ya? Iya, bukan memang buat fungsi kosmetik, semua ya? Fungsi semua. Iya. Berarti ini kalau kayak di bagian sini, ini kan roof rack. Ya, roof rack. Karena biasanya buat bawa kayak perahu karet atau ya logistik bantuan mungkin sometimes gitu. Karena ya kita juga ya siapin bumper, heavy duty, flight rail, nyambung ke full step, karena emang beberapa kali mereka bilang kebutuhannya sampai masuk ke daerah bencana kan agak kadang menghadapi trek yang lumayan sulit lah. Secara proteksinya jadi juga benar-benar butuh dimaksimalin ya. Ya. Jadi ini kayak dari mulai bumper depan, side guard-nya sampai nyambung ke bawah. Ya, ini produk ISF semua? Ya, ini 100% produk ISF semua. Oke, kecuali mobilnya ya? Kecuali mobilnya. Mobilnya produk Toyota nih, kalau nggak salah juga ya? Produk Toyota. Bisa dibilang ISF itu hampir dibilang bengkel Toyota. Kebanyakan pasiennya? Kalau nggak Fortuner, Hilux, Land Cruiser. Muter aja. Paling banyak itu ya? Oke. Nah Bang, gue pengen nanya ini nih. Ini namanya apa sih Bang?
Kalau kita ini nyebutnya bed track ya. Bed track. Ya. Oke. Adjustable bed track karena ini tingginya bisa 3 step sih. Paling rendah, tengah-tengah, dan paling tinggi. Jadi dia itu modular ya? Ya, modular, betul. Ini bisa mau dipendekin misalnya nggak nyampe setinggi roof rack setinggi depan, cabin, bisa. ya. Oh. Paling pendeknya di bawah cabin. Oke. Paling tingginya lebih tinggi lagi. Ini masih bisa naik 1 step ini. Tapi ini buat kayak kita ngubah-ngubahnya nih, misalnya mau dinaik turunin. Ini kayak harus bengkel yang ngerjain atau sebenarnya customer bisa enggak juga? sih. Kita memang sengaja kayak ngedesainnya berusaha buat user friendly ya. Oke. Jadi cukup yang penting punya kunci standar aja, ratchet lebih enak. Kalau punya drive impact lebih gampang Lebih enak lagi. Oh iya. Mungkin berdua sama istri, kalau nggak sama anak sambil ngebengkel, gampang banget Masih sebenarnya bisa naik ya. turunin ini gitu. Oke. Nggak perlu dibawa ke bengkel sih sebenarnya. Iya. Termasuk instalasi pun, karena kita juga desain ini kita ada kirim beberapa keluar pulau. Instalasi pun udah gampang banget sih, bisa sendiri. Jadi mereka bisa DIY gitu ya Iya. di sana ya. Iya. Oke, jadi ini bed track-nya modular, atasnya dikasih lagi Ya dikasih tray. lanjutan dari roof rack depan ya. Ini kan Betul. sengaja nggak ada pagarnya supaya bisa kalau barang yang panjang Benar. bisa ya ke depan ya. Taruh barang yang panjang, ya kebutuhan apapun nanti di lapangan lah. Iya. Kalau buat bagian belakangnya nih bang, ini apa aja nih berarti nih yang di ini nih? Belakang ganti full bumper ya. Oke, bumper ganti. Ada winch mounting juga di bawahnya gitu. Buat winch belakang. Ya, winch belakang, tire hanger. Ya, ini buat suplai bahan bakar ya kalau mereka ke area bencana. Gitu. Oh, Ini semua kita custom menyesuaikan kebutuhan sih dan perlengkapan yang mereka mau bawa. Cuma beberapa mobil ini belakangnya bisa dibilang setupnya 90% sama. hampir sama setupnya. Ya, karena kelengkapannya pasti bawanya gini-gini. Oh, tapi nih bang, kalau misalnya ada orang yang mungkin bosen sama setupnya nih, pengennya yang sebelah kiri itu diganti bawa jerigen semua gitu, itu bisa Bisa bang? banget, bisa banget. Ya? Karena mungkin Bang Jeje bisa lihat nih. Jadi aksesoris ya ke main hangernya itu knockdown. Knockdown ya. Jadi ini bisa dilepas, bracketnya dilepas, ganti yang baru, yang apa. Mau modelnya jadi bawa 2 ban kali. yang bisa. konfigurasinya bisa diinin lagi ya. Betul. Soalnya knockdown teman-teman, dia nggak dilas mati ya. Betul. Si bracketnya. Menarik sih. Ini berarti gitu ya, kebukanya ya. Kebuka kanan Swing kiri. kanan kiri. Wah, asik banget nih. Tuh. Coba kita geser lagi bang, lihat yang sebelah bang. Boleh, siap. Nah, berikutnya nih teman-teman, ada sebuah Fortuner yang di sampingnya ada dudukan buat apa nih? Bawa apa nih bang? Dirigen sih, sebenarnya ini ya bisa multifungsi ya. Kadang ada yang bisa bawa bahan bakar, jadi ada opsi juga dirigennya ada yang buat bahan bakar sama buat air juga. Oke, menyesuaikan aja ya kebutuhan ownernya mau diisi apa. Ini juga belum selesai sebenarnya karena nanti ada upgrade bumper belakang juga, ganti, nanti ban cadangan naik juga ke belakang. Jadi nanti ada tire hangernya ya? Ada tire hangernya. Jadi kita bantai total tuh bumper belakang. Jadi sekarang nih kan roof rack ya? Roof rack modular juga, roof rack modular. Oh ini berarti modelnya kayak yang di VX gue ya bang? Betul ya? banget. Modelnya modular teman-teman. Ya, dan itu riset pertama tuh bang. Oh itu pertama ya? Mobil Bang Jeje dulu tuh riset pertama kita pakai material aluminium T6 tuh. Oh iya, oh iya ada T6 ya itu ya? Karena udah berhasil nemuin ramuannya, akhirnya kita lanjutin lagi. Spesialisnya teman-teman. Bikin segala macam aksesoris nih, pakai material T6 ya. Ini juga padahal cuma buat bawa gini doang. Cuman ya kita coba buat beda aja sih. Ini aluminium, T6 juga, roof rack-nya juga terutama karena buat nopang dynamic load-nya tenda tuh kan kadang orang mikirnya cuma static load ya, sementara kita harus menghitung dynamic load-nya ya, itu yang suka luput dari hitungan mereka. Kelewatan. Iya, kelewatan. Iya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Bang, ini kan kalau buat yang samping ini kan sebenarnya kita bisa ngekombinasiin kan nantinya mau nempelinnya apa yang lain. Tapi kalau untuk kuncinya nih, dia megangnya nih kemana aja nih Bang?
Oke, karena kalau kita lihat referensi di luar, kalau di luar kan mungkin orang nggak sayang ya buat ngebor-ngebor bodi ya. Oh iya, gitu. iya. Atau nggak dipasangin magnet. Nah, kita tuh waktu study sama R&D, kita coba riset, tipikal orang Indonesia kan, wah nanti kalau dijual gimana gitu ya. Jadi selain modular, ini juga bisa dilepas secara total, dan untuk nahan bebannya, kita pakai sistem suction cup nih Bang. Oke. Ya, ini ada 3 poin suction cup buat support sebenarnya, karena topangan utama ada di atas, bagian atas kita joinin ke atas. Nah, supportnya kita pakai suction cup. Suction cup. Jadi ini mau lari 200 kali nggak bakal kenapa-napa. Ini suction cup-nya. Ini suction cup-nya spek buat ini ya, kamera. PH kalau mau bikin produksi besar. Kalau bawa kamera AIRI mungkin yang iya benar. Bener. Ketahuan sekali nih, ada basic ilmu di produksi perfilman. Oh iya. Jadi dengan kita pakai suction cup itu nggak merusak ya? Nggak merusak dan nggak melukai mobil. Bodi atau kaca. Oke, wah menarik sih. Iya. Nah, ini lepas pasangnya pun ya gampang jadinya. Jadi kalau lagi mau di kotaan aja males pakai ginian, ya tinggal lepas-lepasin suction cup-nya, angkat. Dan bisa lepas sendiri gitu ya? Iya. Nggak harus kayak dibawa ke bengkel dulu buat harus lepasin. dibawa ke bengkel. Enak sih. Jadi kita kapan aja mau style-nya di ini kan, diganti-ganti dulu, langsung aja ya. Sesimpel ini doang. 1, yang itu 2, 3, and then iya. angkat. Udah deh. Standar Gak lagi. apa-apa, nggak usah dilepas beneran Bang, aman Bang, takut ngerepotin. Asik deh. Jadi nggak ada luka nih. Nggak ada luka. Ya teman-teman, mungkin kita untuk sekarang ini turnya singkat dulu ke ISF. Udah lihat ada beberapa produknya, dan kita kembali lagi nih, jadi nih ke Hilux Rangga ini. Kita mainan baru kita nih. Mainan baru, mohon izin diterima. Siap, saya terima dengan baik Bang JJ. Saya izin merepotkan di sini. Tadi kan udah sempat ngobrol juga kita kalau ini bisa dibikin macem-macem ya. Ya. Possibility-nya untuk dikreasikan gimana tuh cukup banyak luas banget. ya. Jadi tadi juga seperti Mas Wahid udah sampein juga, kita akan 3D scanning, kita reverse engineering dulu ya. Ya, reverse engineering dulu. Sambil juga teman-teman bisa kasih masukan nih, kira-kira nantinya. Enaknya diapain gitu ya. Iya, diapain. Karena ya kita juga jujur ya sambil butuh juga ada masukan ya. Betul. Kadang-kadang suka ada yang kita nggak kepikiran, tapi mungkin dari teman-teman penonton ada yang punya ide bagus apa, siapa tahu bisa kita eksekusi. Malah kadang teman-teman referensinya lebih luas dibanding kita. Iya, ada yang udah lebih ngulik, ada yang apa, ada yang udah punya ide liar. Betul. Gitu kan. Tinggal kita visualisasikan. Nah, iya bener. Jadi kurang lebih gitu sih. Siap. Bang, gua thank you banget. Sama-sama Bang JJ. Thank you banget sudah mempercayakan amanah ini. Siap, sama-sama. Mohon maaf kalau sekali lagi direpotin. Gua segera kembali lagi Bang, buat menghantui lo di sini. Buat berdebat nanti di desain ya. Buat kita berdebat untuk dapat desainnya yang paling klop nih. Betul. Buat kita. Siap, thank you Bang. Thank you kalau gitu. Oke teman-teman, mungkin videonya jadi yang sekarang singkat dulu aja. Senang banget hari ini Toyota Hilux Rangganya udah sampai di sini, udah diterima di ISF, dan kita segera berkreasi dengan mobil ini. Sekali lagi kalau kalian punya masukan, tulis saya di kolom komentar, dan tungguin ya update berikutnya. Yang pastinya akan segera kita kembali lagi untuk melihat progresnya. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum.